Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini saya akan memberikan dua rekomendasi laptop yang harganya 5 jutaan. Dan perkenalkan, yang pertama ada Asus BR1100 FKA yang dia 5 jutaan tapi military grade dan juga bisa convertible seperti ini, touchscreen. Dan yang kedua ada Lenovo IdeaPad Slim 1. Dia SSD-nya 256GB dengan RAM 4GB. Untuk Lenovo IdeaPad Slim 1 ini harganya sekitar 5,3 atau 5,4 juta ketika video ini saya buat ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi. Engselnya ternyata belum bisa 180 degree delay. Dan untuk Asus BR1100 FKA ini harganya itu 5,8 juta, hampir 6 juta. Cuman bedanya dengan yang Lenovo, dia udah convertible, udah touchscreen. Jadi kita bisa pakai mode tablet juga seperti ini. Kalau secara desain, tapi ingat ya, desain itu subjektif, selera orang masing-masing. Dan kalau saya pribadi dari segi desain antara Asus BR dan juga Lenovo IdeaPad Slim 1 ini, saya lebih suka Lenovo IdeaPad Slim 1. Karena ya ini masih Lenovo banget, desainnya itu kayak seolah-olah dia pakai aluminium dengan finishingnya warna silver seperti ini. Tapi ya ini bukan aluminium, ini plastik. Terus soal build quality, dia juga udah nggak ada area yang kerasa kopong, kerasa solid. Untuk engselnya apakah bisa dibuka dengan satu tangan? Langsung aja kita coba. Iya, dan hasilnya nggak bisa ya. Jadi di bagian bawahnya ngikut. Di bagian dalam keyboardnya juga masih Lenovo banget. Walaupun ini yang versi 11 inch. Tapi keyboardnya ini masih Lenovo banget. Masih enak banget kalau misalkan digunakan untuk ngetik. Cuman yang menurut saya agak kurang dari Lenovo IdeaPad 1 ini adalah frame layarnya yang kurang Lenovo banget. Lenovo sekarang itu framenya tipis-tipis. Tapi untuk Slim 1 ini karena bisa dibilang ini varian terendahnya IdeaPad ya. Jadi kalau dari segi kasta, segi struktur, IdeaPad itu ada IdeaPad Slim 1, Slim 3, Slim 5, dan Slim 7. Nah, Slim 1 itu adalah varian yang paling rendahnya. Jadi ya karena dia yang paling murah, paling rendah, framenya tebal, dan layarnya juga masih TN. Nah, kalau misalkan TN itu kita lihat dari viewing angle yang beda dari atas atau bawah itu, kalau kalian lihat ada perubahan warna. Ada screen bleeding, warnanya nggak konsisten. Cuman ya karena sekarang harga laptop itu pada naik gila-gilaan. Jadi kalau misalkan 11 inch dulu, kalau nggak salah namanya itu Lenovo S145 ya, yang 11 inch. Tapi kalau misalkan saya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Untuk yang 11 inch seperti ini dulu harganya cuma 2-3 jutaan, nggak nyampe 4 juta. Tapi ini aja sekarang udah 5,4 juta untuk yang 11 inch. Terus kalau untuk spesifikasinya, karena Lenovo IdeaPad Slim 1 ini varian yang paling rendah, paling murah, jadi dia masih pakai Intel Celeron N4020, 2 core 2 thread. Ya tipikal laptop harga 5 jutaan. Dan untuk memori RAM-nya 4GB, dan kalau kalian lihat nggak ada slot satu pun yang ada di sini karena memang RAM-nya onboard. Untuk RAM nggak bisa diotak-atik lagi, yang bisa adalah storage. Itu pun kita harus ganti ke kapasitas yang lebih besar kalau misalkan mau upgrade. Untuk bawaannya udah lumayan ya, SSD-nya ini berkapasitas 256GB. Terus untuk baterainya juga nggak terlalu besar dengan 32 watt hour, padahal kalau secara dimensi kita lihat di bagian dalamnya ini baterainya itu lebih besar daripada motherboardnya. Cuman karena N4020 itu bisa fanless, jadi dia hemat daya banget, hanya 6 watt. Kalau kalian lihat di sini memang nggak ada coolingnya karena itu tadi hemat daya banget, N4020, 2 core 2 thread. Dan kalau untuk 32 watt hour ini seharusnya sih sekitar 6-7 jam kalau digunakan untuk kegiatan browsing. Tipikalnya N4020 yang harganya 5 jutaan. Jadi untuk Lenovo IdeaPad Slim 1 ini menurut saya yang paling enak adalah keyboardnya ya. Keyboardnya itu nggak dipangkas sama Lenovo. Jadi feel-nya masih empuk, masih ada ThinkPad-nya, walaupun nggak bisa kita sandingkan dengan ThinkPad karena ThinkPad itu travel distance-nya lebih dalam. Cuman dia lebih enak. Untuk perbandingan mungkin akan saya balik mic saya seperti ini. Dan kita akan coba dengerin bedanya Lenovo IdeaPad Slim 1 dan juga Asus BR.
Jadi kira-kira seperti itu untuk suara keyboardnya, dan kalau saya pribadi sih masih suka keyboardnya Lenovo. Apalagi kalau secara tombol ya, kalau kalian lihat tombolnya Lenovo itu walaupun dimensinya 11 inch sama-sama 11 inch dengan Asus BR, tapi tombolnya ini besar-besar. Jadi untuk ukuran jari saya yang besar masih nyaman. Tapi kalau ini kan kecil, karena memang segmen dari Asus BR 1100 FKA ini adalah untuk anak SD dan juga SMP, untuk education. Sebenarnya untuk Asus BR ini udah pernah kita bahas ya, form factornya sama, tapi yang dulu itu namanya Asus BR 1100 CKA. Bedanya dengan yang FKA ini, yang FKA dia convertible 2-in-1. Jadi dia bisa touchscreen, bisa jadi tablet seperti ini. Kalau yang kemarin nggak bisa, beda harganya. Yang kemarin kalau nggak salah harganya 4,7 juta yang non touchscreen, sedangkan yang touchscreen ini harganya 5,8 juta sekarang. Terus kalau untuk spesifikasinya juga sama dengan yang kemarin, dia pakai Intel Celeron generasi ke-11, kode NIM-nya Jasper Lake N4500, sedangkan Lenovo tadi N4020. Jadi ya walaupun sama-sama Celeron, tapi lebih baru yang N4500. Terus kalau untuk memori RAM-nya juga sama dengan Lenovo, ada Pad Slim 1, ini RAM-nya 4GB. Storage-nya beda ya, storage-nya saya lebih suka Lenovo karena dia SSD 256GB. Sedangkan untuk Asus BR 1100 FKA ini 128GB tapi bukan SSD, eMMC 5.1 yang speednya itu sekitar 300 Mbps, jadi dia 3 kali lebih cepat dari hard disk, tapi ya masih cepat SSD. Cuman kelebihannya dibandingkan dengan Pad Slim 1, ini dia sudah military standard ya. Jadi ini memang laptop yang dikhususkan untuk anak SD dan juga SMP yang biasanya belum bisa menjaga dan merawat barangnya. Jadi barbar banget. Jadi kalau kalian lihat di bagian pinggirnya ini pakai rubber. Ya, jadi ini empuk. Jadi kalau misalkan dia jatuh, Asus sendiri mengklaim kalau Asus BR ini tahan jatuh 120 cm. 120 cm itu mungkin sekitar seginilah. Meja itu 80 cm. Jadi kalau misalkan lagi laptopan terus jatuh dari meja, Asus mengklaim ini tahan. Cuman maaf, saya nggak berani ngetes ya, drop testnya ini 120 cm karena ini yang versi touchscreen. Kalau yang kemarin mungkin saya masih berani, tapi kalau ini saya nggak berani. Terus kelebihannya Asus BR 1100 FKA ini ketimbang Lenovo Pad Slim 1 adalah layarnya. Nah, ini layar TN ini udah kelihatan ya screen bleedingnya kalau kita lihat dari atas. Sedangkan untuk ini brightnessnya kurang aja. Jadi kalau misalkan brightnessnya saya tambahin tuh, dan kalian bisa komparasi sendiri gimana kualitasnya IPS dan juga TN. Nah, dengan viewing angle yang sama, di IPS itu layarnya masih bisa keluar, tidak ada perubahan warna. Tapi kalau ini udah screen bleeding banget. Jadi warna kuningnya ini kayak seolah-olah memudar, padahal enggak. Jadi kalau misalkan kita lihat dari angle yang pas, center di tengah, itu enggak, perubahan warnanya nggak begitu terlihat. Terus kalau kita ngomongin sisi upgrade dari Asus BR 1100 FKA ini, sebenarnya secara form factor sama dengan yang CKA kemarin, yang bukan touchscreen kemarin. Jadi ini upgrade-nya memang ada tapi agak sulit karena dia harus buka bagian casing atas, terus kita harus protolin motherboardnya untuk upgrade SSD. Jadi dia masih ada slot SSD-nya kalau misalkan kalian pengen upgrade storage atau migrasi dari eMMC ke SSD biar sistem C-nya, biar Windows-nya bisa lebih kenceng, bisa. Cuman saran saya kalau kalian tidak terbiasa membongkar laptop, saran saya bawa aja ke service center atau ke tukang servis terdekat karena dia upgrade-nya agak susah, harus dicopotin dulu motherboardnya untuk upgrade storage SSD-nya. Terus untuk Asus BR ini kameranya ada dua ya, dan kameranya unik. Jadi kameranya ada di sini. Ini sebagai kamera belakangnya. Jadi kalau misalkan kita ganti mode seperti ini, mode tablet. Nah, di bagian belakang, nah ya seperti ini. Jadi ada kamera belakangnya juga yang secara kualitas untuk sebuah kamera di laptop menurut saya sih masih oke banget ya. Atau langsung aja saya coba untuk, ya agak ribet juga ya posisinya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan kamera yang ada di keyboardnya, kalau misalkan mode tradisional tapi ada di bagian belakangnya, kalau misalkan kita pakai mode tablet, kira-kira seperti ini kualitasnya. Terus kalau secara konektivitas, si Asus BR ini dia udah pakai Wi-Fi 6, sementara Pad ini pakai Wi-Fi 5. Jadi kalau secara konektivitas sih Asus BR yang harganya memang lebih mahal, lebih lengkap ya. Dia ada input LAN, ada Type A, terus di sini ada audio jack, ada tombol power, volume up and down di bagian kiri, ada HDMI Type A, terus ada USB-C juga ya. Ada Pad Slim 1 tadi nggak ada, ini ada input power dan ada Kensington lock. Nah, ini kalau di websitenya ini disebut dengan Geared Stylus. Cuman ini sudah saya buka pakai obeng juga, nggak bisa. Jadi setelah saya lihat di websitenya ternyata opsional. Padahal saya pikir yang opsional itu yang CKA kemarin ya, yang nggak touchscreen. Jadi seharusnya yang touchscreen ini harusnya ada stylusnya. Cuman ini udah saya bukain, nggak bisa. Jadi dia kayak di lock gitu di bagian sini. Jadi kita anggap aja stylusnya
nggak ada atau mungkin dijual terpisah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja 2 rekomendasi laptop harga 5 jutaan. Kesimpulannya untuk ADP Slim 1 ini dia memang harganya lebih murah sekitar 5,4 juta sekarang, dan secara desain kalau buat orang dewasa sih dia lebih terlihat elegan ya, lebih terlihat simple. Jadi kalau dibuat ngantor masih oke banget. Dan kalau Asus BR 1100 FKA ini karena dia segmentasinya untuk sekolah, jadi kalau secara desain kayak laptop jadul banget gitu dengan warna hitam, terus di bagian sininya itu kayak semacam 3D tekstur. Jadi memang digunakan biar tidak cepat nempel fingerprint dan juga tidak cepat baret. Di bagian pinggirnya juga ada rubber, bagian bawahnya juga 3D tekstur juga, dan dia sudah military standard, sedangkan Lenovo belum military standard. Tapi kalau kita comparekan ya, storage-nya saya lebih suka yang Lenovo 256GB, dia pakai eMMC 128GB. Dari segi prosesor saya suka yang Asus BR, walaupun memang sama-sama Celeron, tapi dia lebih baru dengan M4500, ini pakai N4020. Secara konektivitas juga Asus BR, dia terus touchscreen juga, selisih harganya 400. Nah sekarang ya pilihannya tergantung kalian. Kalau kalian tujuannya digunakan untuk kerja dengan storage yang lebih besar, menurut saya iPad Slim 1 ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik di harga 5 jutaan. Kalau Asus BR ini, kalau butuh touchscreen dan juga bisa jadi mode tablet dengan kamera yang menurut saya bagus, dua-duanya untuk harganya ya oke. Jadi buat sekolah, untuk Zoom, itu lebih nyaman aja sih. Cuman dia lebih berat ketimbang Lenovo iPad Slim 1 ini. Terus keyboardnya juga lebih enak Lenovo iPad Slim 1. Kalau kalian nanyain performa, ya Celeron ya gitu-gitu aja ya. 2 core 2 thread, RAM-nya juga sama-sama 4GB. Asalkan kebutuhan ringan seperti office, browsing, streaming itu masih oke lah. Cuman kalau udah medium itu udah ya bukan Celeron ya. Jadi segmentasinya memang ditujukan untuk orang yang menggunakan laptop untuk komputasi ringan. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau misalkan kalian punya request laptop seri apa yang mau direview, silahkan tulis aja di kolom komentar. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.